Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 13, yaitu membahas tentang sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Sifat ma'ani yaitu sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang dapat digambarkan oleh akal pikiran manusia, bahwa Allah bersifat qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sifat ma'ani itu ada 7, supaya kita tambah cinta, tambah ingat sama Allah. Makin cinta, makin ingat. Bagaimana proses kita cinta kepada Allah? Belajarlah sifat ma'ani akan memunculkan sifat ma'nawiyah. Kita ambil contoh dulu. Allah Ta'ala bersifat qudrat. Qudrat itu artinya kuasa. Bisa dilihat dan juga bisa akal kita berfungsi dan mengakui bahwa Allah qudrat atau kuasa. Langit tidak punya tiang. Pian melihat dengan mata kepala kita bahwa langit tidak ada tiang. Adakah tukang yang bisa atau sulit membuat bangunan tanpa tiang? Tidak ada. Kalau masjid tanpa tiang ada. Itu kekuatan rangka di atas atau kuda-kuda yang di atas itu. Itu pun juga ada dinding. Tanpa dinding gak mungkin ada kerangka di atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala nampak pian lihat maha kuasanya Allah. Langit tanpa tiang, langit tidak ada dinding. Sampai kita keliling dunia, adakah sampai ketemu dinding langit? Nah itu nampak. Allah nampak dengan kita melihat langit. Maka pikiran kita pun tambah kuat ingatnya sama Allah. Dengan mata memandang langit, nampak qudrat Allah Ta'ala di ketika kita melihat langit. Maka akan muncul ingatan kita, memang Allah Ta'ala Maha Kuasa. Di mana tahunya Allah Ta'ala Maha Kuasa? Karena kita melihat qudrat kekuasaan Allah lewat melihat langit. Maka cukup kita mengakui kekuasaan Allah dengan kita melihat langit. Langit bukti qudratnya Allah, arti qudrat kekuasaannya Allah. Siapa yang memiliki qudrat? Yaitu Allah. Maka muncullah sifat ma'nawiyah yang disebut Kaumu Ta'ala Qadiran, Allah Ta'ala yang Maha Kuasa. Perantara melihat langit itu bukti bahwa Allah bersifat qudrat. Arti qudrat kuasa. Kekuasaan Allah nampak di ketika kita melihat langit. Kalau kekuasaan Allah nampak kita lihat dengan perantara melihat langit, hati kita akan mengakui, pikiran kita akan tunduk, memang Allah Ta'ala Maha Kuasa. Maka muncullah ingatan dengan Allah Ta'ala bahwa Allah Maha Kuasa. Itu disebut sifat ma'nawiyah. Bahasa Arabnya Kaumu Ta'ala Qadiran, Allah Ta'ala Maha Kuasa. Di mana kita melihat seperti itu? Qudratnya ada dengan perantar kita melihat langit. Nah itu qudrat artinya kekuasaan. Siapa yang berkuasa? Allah. Maka ingatan kita kepada Allah itu disebut sifat ma'nawiyah. Melihat objek, ingat dengan subjek. Objeknya sifat ma'ani, subjeknya adalah sifat ma'nawiyah. Tidak mungkin ada objek tidak ada subjek. Tidak mungkin ada perbuatan tidak ada yang memperbuat. Coba Bapak Ibu berpikir seperti itu. Akal dan tambah makrifat
bersifat kepada Allah, asal cara berpikirnya seperti itu. Nah, ini penting kita yang hadir. Nah, kalau sudah tertanam fikrat yaitu Allah Ta'ala Maha Kuasa, kita ini Bapak Ibu makhluk yang lemah. Makanya kita la haula illa billahil aliyil azim. Kalau sudah tertanam di dalam hati seperti itu, tidak bakalan putus asa dalam menghadapi hidup. Apa yang diputus asakan, apa yang distreskan, apa yang digalaukan, apa yang dikesalkan, apa yang dikecewakan, kalau kita masih bersifat seperti itu, karena kita ada koneknya kepada Allah, ke kita, ya stres tuh, gantung diri, bunuh diri, kecewa, stres, galau, sakit hati, karena dia tidak mengkonekkan, menspontankan ingatnya ke Allah. Karena yang mengatur itu Allah, bukan kita. Aturnya pian supaya pian panjang umur, Allah. Angkat tangan, siapa yang memastikan di sini panjang umur? 100 tahun misalnya, siapa yang sanggup? Kehendak bujur, kehendak kita masih ada yang maha berkehendak. Siapa? Allah. Nah, itu apa yang bicara? Bahwa Allah itu maha kuasa. Kemudian kekuasaan Allah yang disebut kudrat tadi, ingat kepada Allah yang maha kuasa, muncullah sifat ma'nawiyah itu dibantu dengan panca indera. Yang keempat, contoh panca indera yang keempat, kemarin sampai 3. Panca indera yang keempat yaitu adalah apa tuh bahasa kita tuh? Rasa. Nah, Bapak Ibu. Atau aja kita itu yang keempat tuh bahasa kitanya Pak Ibu, rasa. Rasa dengan lidah. Ayo Bapak Ibu, ada rasa di mulut kita ini. Sekalian rasa. Beda-beda Bapak Ibu. Jar kita tuh apa bahasa orang tuh Bapak Ibu? Di apa namanya tuh? Dicicipi. Nah, pencicipan. Coba dicicipi, dirasai. Nah, rasa itu kekuasaan Allah yang meletakkan rasa. Coba kalau kita dihilangkan Allah, ada rasa. Pian kada kau membedakan ini pedas kah? Ini asin kah? Ini manis kah? Coba kalau nggak ada itu gimana? Kira-kira nggak ada jadi yang Mr. Chef tuh nggak ada tuh. Itu diantara Allah Ta'ala kudrat kuasa. Masing-masing punya rasa yang berbeda. Ada senangnya yang agak asin, ada senangnya yang agak pedas, ada senangnya manis terus, ada yang senangnya agak hambar, ada yang gak senang-senang. Nah, itu berbahaya sudah. Contohnya musim Covid. Ulun punya teman diisolasi orang di Bebelkes, Bapak Ibu. Bebelkes itu guru sarniai dipunis kena Covid. Lalu ada yang membuatkan minuman dari sambilutu. Ulun pernah merasai sambilutu tuh pahitnya luar biasa. Sama penawar sampai dipunis kena Covid, lalu diisolasi orang di daerah Bebelkes sana, diminumi bubuhannya pian 2 cangkir sambilutu, kada merasa pahit. Coba
Nah, adakah yang hadir ini tidak ada punya rasa? Nah, ada kelainan tuh. Rasa berbeda-beda. Nah, berbeda-beda rasa tadi. Merasai durian, ini rasa durian. Nah, coba. Itu yang meletakkan ada rasa itu siapa? Kudratnya Allah nampak pada rasa. Jangan makanan di situ jar, ada nyaman. Makanan di situ aja enak. Nah, apa yang enaknya? Sambelnya. Apa yang enaknya? Apa namanya? Bakarannya. Coba ibu-ibu yang ahli memasak tuh hebat tuh rasa tuh. Beda-beda Bapak Ibu. Ini rasa apa? Ini rasa apa? Ini rasa apa? Rasanya semuanya beda-beda. Yang meletakkan ada rasa di setiap makanan yang kita makan, di setiap minuman yang kita minum, setiap buah-buahan yang kita makan, siapa? Beda-beda. Buah rambutan rasanya beda. Langsat beda. Durian beda. Cempedak beda. Semangka beda. Padahal sama buah-buahan. Limau aja berbeda-beda, ada yang manis, ada yang masam. Limau aja macam-macam nama limau. Limau apa? Limau kuit, limau nipis, limon. Itu limau apa? Ya, seperti limau nipis, tagihannya sedikit, namanya limon. Apalagi? Limau Bali. Apalagi? Ayo yang hadir-hadir. Beda-beda rasanya. Limau kuit beda, limau nipis beda, lemon beda, limau Bali sama enggak? Beda semua. Rasanya sama atau beda? Beda. Ayo, kenapa lagi? Soto Banjar, soto Madura, soto Lamongan. Apa lagi? Soto Betawi, soto Bandung. Adakah? Soto Bandung adalah. Oh, nyoto Makassar. Nyoto kah soto kah? Ayo nyoto Makassar. Apalagi? Soto Madura sudah. Soto Babat. Adakah? Ada soto Babat. Oh, ada soto Babat. Nah, kalau buat kita tuh debatnya bukan pondokan. Sama kah rasa berbeda kah? Beda-beda. Coba. Luar biasa. Kalau kita membedakan rasa, siapa yang meletakkan rasa? Allah. Nampak kudratnya Allah pada rasa. Yang menghendaki rasa itu berbeda-beda siapa? Allah. Cukup dengan indera perasa kita ingat Allah Maha Kuasa. Itu panca indera yang keempat. Ini sampai 5 kan? Yang kelima, tadi dengan lidah itu mencicipi namanya. Yang kelima yaitu perasaan dengan tangan. Nah, kan panca indera juga itu dengan tangan. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, waktu kita membersihkan pantat kita, selesai buang air besar, dulu, zaman dulu enggak ada sabun-sabunan. Mana ada sabun di WC itu? Bersihkan selesai, apabila terasa kasar, bersih. Rasa pada tangan kita.
Itulah fungsinya tangan. Allah berikan ada indera perasa supaya kita merasakan bersihnya pantat kita selesai buang air besar. Kalau kita langsung sabun, kita nggak bisa membedakan mana licin sabun, mana licin kotoran. Ini kalau bisa dibayangkan. Dengan kita membersihkan dengan tangan kita, lalu sudah terasa kasat, berarti sudah bersih. Tinggal kita sabun lagi supaya menghilangkan bau. Itu caranya. Bersihkan dulu pantat kita, tapi jangan pakai sabun. Setelah bersih pantat kita, terasa kasat, baru pakai sabun. Itu menghilangkan bau. Kalau langsung pakai sabun, kita nggak bisa membedakan mana licin dari kotoran, mana licin dari sabun. Airnya pun bukan air mutlak lagi, karena sudah pakai sabun. Nah ini Pak Ibu caranya. Sekarang orang pakai sabun terus. Nanti dulu setelah pakai bersihkan, ada terasa kasat, sudah tangan kita dengan pantat kita, baru kita gunakan lagi sabun. Itu yang bagus. Sekarang orang bersih, pakai sabun langsung bersih. Ternyata orang dulu panjang umur, yang sering pakai sabun berpenyakitan. Orang dulu mana ada sabun? Tapi bukan berarti kita merendahkan orang apa sekarang dengan pakai sabun. Maksudnya kita atur pakai kacamata agama kita. Pian makan, kalau nggak pakai sendok, tangannya mengontrol ini layak nggak dimakan, dibuat ke dalam mulut. Kalau pakai sendok, kita nggak tahu ini terlalu panas atau terlalu dingin. Lalu dengan kita pakai tangan kita sudah ada perasa. Apabila tangan kita ini sanggup menyentuh makanan yang kita sentuh, maka itu pantas dan cocok dibuat ke dalam mulut. Tapi kalau tangan kita kepanasan, jangan dibuat-buat ke dalam mulut. Nah, pisang goreng baru diambil dari rincik, nah, itu menyiksa mulut namanya. Allah menciptakan ada rasa pada tangan supaya tangan ini kalau kita buang air kecil, maksudnya buang air besar, kita yakin bersih karena terasa kasat, baru pakai sabun. Sama kita Bapak Ibu minum, kalau tangan kita ngambil cangkir ini ada airnya agak hangat. Nah, kalau tangan kita menyentuh cangkir aja nggak sanggup, jangan diminum. Karena Allah berikan rasa pada tangan. Kalau kita panas, jangan minum. Kalau kita bisa menyentuh itu air, cangkir itu yang berisi air agak hangat, tapi kita bisa cocok dengan tangan kita, artinya tangan kita nggak terlalu panas, minum ya biar cocok tuh untuk mulut kita. Sudah ada indera perasa dari tangan. Inilah bukti iradatnya Allah ada di situ. Kehendak Allah seperti itu. Kudratnya Allah nampak lewat tangan kita punya rasa. Kudrat Allah nampak lewat kita mencicipi makanan, terasa ini agak manis, ini agak asin, ini agak pedas. Semuanya itu Bapak Ibu menunjukkan Allah Ta'ala kudrat lewat rasa yang dimiliki tadi. Siapa yang bisa meletakkan rasa tadi, siapa? Nah, sekarang katanya ada patung. Patungnya berupa seperti manusia tapi patung robot. Letakkan pang cabai di mulutnya tuh merasa lah dia pedas. Merasa pedas lah dia. Robot katanya berupa seperti manusia. Sudah diciptakan robot mirip dengan manusia 100%. Katanya dari Cina. Robotnya bisa ngomong, tapi letakkan nanti cabai di situ 10 biji mulut, masukkan ke mulutnya, ngomong lah dia, terlalu pedas gitulah. Rasa ada percaya Allah. Namanya aja robot,
Nah, tidak bisa menyaingi kekuasaan Allah. Timbul error. Nah, bisa nggak robotnya error? Diputus buahnya aja kabelnya error sudah. Nah, ayo kita yang hadir. Kata orang ada yang seperti itu, sudah ada guru beredar guru di Beijing guru. Oh, hanya nanti kita dilayani oleh robot, diatur sedemikian rupa, tetap tidak bisa menyaingi kudratnya Allah. Sekudratnya manusia tidak bisa menyamai kudratnya Allah, karena kudrat yang ada pada manusia tetap lemah juga, karena memang Allah Ta'ala yang kudrat, selain Allah semuanya ajaz, maksudnya lemah. Itu nanti dibahas satu persatu. Nah, dari 5 macam panca indera tadi memudahkan ingatan kita bahwa Allah Ta'ala memang kudrat, yaitu kuasa. Itulah cara kita memahami lewat panca indera yang 5. Pertama, panca indera itu sudah kita bahas. Apa yang pertama? Yaitu adalah mata. Lewat mata kita bisa mengakui kebesarannya Allah. Yang kedua itu adalah apa? Di antaranya telinga, pendengaran. Lewat bunyi-bunyian kita mengakui kekuasaan Allah. Yang ketiga yaitu penciuman, hidung. Dengan penciuman berbeda-beda jenis bau. Seperti orang berjual parfum, itu hidungnya mantap itu. Hidungnya itu, coba berjual parfum, lu gimana orang beli parfum? Yang berjual parfum, lu kurangnya ini bau apa nang ini? Hidung lu ada awak. Ini malaikat subuh kah, malaikat malam kah? Ada bang malaikat malam nama parfum. Ulun bapak-bapak ibu-ibu mengontrol parfum lah, bau apa ini, disuruhnya dulu mencium kopi. Ada kopi pian, kopi bubuk kayak itu atau kopi biji kopi kayak itu. Ulun cium pai buai. Setelah mencium kopi itu selesai, baru disuruhnya mencium parfum. Lalu bisa membedakan parfum ini baunya begini, parfum ini baunya begini. Tapi hidung kita mencium kopi dulu. Pernah kalian ke toko parfum disuruh mencium kopi enggak? Nah, bisa kada pernah nih bubuan sampean ini. Biji kopi guru sarle. Lewat mencium biji kopi tadi, hidung kita jadi netral. Sebab kalau enggak mencium biji kopi, kita bingung parfum bau apa ini. Ulun pernah bapak-bapak yang ulun muliakan diberi orang parfum di Madinah waktu itu. Baunya mantap, luar biasa. Ternyata kecil, pipe botolnya seperti ini, harganya 500.000. Kecil, 1,5 juta. Berapa mili itu? Setengah telunjuk ini kelingking ini, setengah kelingking ini, botolnya kecil, diberi orang. Masya Allah baunya, lengketnya 3 hari 4 hari nggak hilang-hilang, kental, mantap baunya ini. Ulun bawa ke sini, masih ada di rumah itu. Ulun cari ke toko-toko parfum, untuk di Martapura, apalagi termasuk Banjarbaru. Apa katanya? Kami nggak jual ini pak, ini terlalu mahal modalnya. Masya Allah. Ini parfum apa namanya? Jenis apa kak? Ulun lupa. Pokoknya ulun bawa, dia kenal bau ini. Ini jenis parfum anu pak, nggak ada kami jual ini karena ini terlalu mahal, nggak laku karena kemahalan.
Nah, tidak terjangkau. 500.000 di sana, duit kita entahlah di sini bisa lebih. Hidungnya tuh Pak yang mantap kalau ngerasa. Nah Pak Bin ada jual parfum ini ada. Nah ini parfum ini. Kalau ada berapa per gramnya berapa, milimeternya berapa itu. Oh, Masya Allah, mahal Pak ini parfum. Bapak beli di berapa itu? Saya diberi orang di Madinah. Ini kecuali Pak di Madinah belinya. Atau di Mekah ada nih. Ini penyulingan parfum di Taif katanya. Nah itu. Hidungnya itu nah Bapak Ibu yang hebat. Ulun ambil akan lagi parfum ini ada. Ada ini ada punya. Tapi ini yang kedua, ini yang pertama. Agak rendah sedikit, enggak tajam seperti milik Bapak, tapi ada kemiripan baunya. Nah, ulun tanyakan tuh Pak hidungnya itu nah 5 botol parfum ulun beda-beda mereknya Guru Sarnia. Kalimanya dia hidungnya tuh tahu. Gara-gara mencium aja bau parfum. Oh ini parfum ini Dubai Pak. Parfum dari Dubai ini. Ini lagi, oh ini parfum dari Malaysia ini. Tahu dia, padahal kadang ngomong. Ada Pak Ibu parfum ulun campur-campur. Mentes nih hidung orang ini. Ulun campur malaikat subuh, ulun campur dengan makhlat sedikit, ulun campur, ulun aduk pian sama cap pedang itu ulun campur-campur. Lalu ulun bawa juga ke situ Guru Sarnia. Nah nih Pak, adalah parfum ini. 5 kali dia mencium. Nah, bau apa ini parfum apa itu? Berarti orang ini kan profesional. Pada ulun mendustai dia bingung. Coba, nah. Tunggu lupa lah, parfum apa ini? 5 kali dia mencium, tegang dia. Parfum apa? Panggilnya temannya yang di dalam. Sini, ini nih bapak nih cari parfum bau ini. Hidungnya tuh yang hebat. Dia nggak bisa memutuskan. Berarti Guru Sarnia jujur. Yang berjual parfum ini, coba yang penting laku. Ini parfum nah berarti mendustai ini. 2 orang sudah belum bisa memutuskan ini parfum apa namanya. Panggilnya lagi satu yang agak tua. Dia parfum di dalam itu. Ini parfum apa? Ini campuran parfumnya mantap. Bah bapak ini bingung kami berdua. Kayak Papa Nadir. Kira-kira pian-pian ini berjual parfum bisa lah membeda-bedakan itu. Nah, ingat pian lawan Allah Ta'ala yang meletakkan penciuman itu. Kadang-kadang lewat hidung dia dapat rezeki, ya berjual parfum. Kadang-kadang lewat mata dia dapat rezeki, ya tukang jahit. Kadang-kadang lewat tangan dia dapat rezeki, ya tukang pijat. Ayo, kadang-kadang lewat telinga dia dapat rezeki berjual burung berbunyi berkicau. Bisa nggak? Ya Allah. Kadang-kadang dia lewat rasa punya rezeki apa itu master chef yang punya restoran. Coba hebat. Kadang-kadang dia lewat tangan tadi dapat rezeki, ya tukang pijat tadi. Semuanya itu menunjukkan kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kudrat nampak pada tangan orang itu bisa memijat. Kudrat nampak pada rasa mulut orang itu, dia bisa membedakan rasa. Kudrat Allah nampak pada hidung orang itu karena bisa membedakan bau-bau parfum dan seterusnya. Lihat, supaya kita yang hadir ini mengetahui kekuasaan Allah dibantu lewat
menggunakan panca indera kita. Yang termasuk kelompok ini adalah siapa sifat Allah yang apa yang masuk, yang dibantu panca indera kita. Nomor A, al-qudrat kuasa. Lalu kaina A yang nomor 4 di bawah, sifat maknawiyah, ke bawahnya sifat maknawiyah, yaitu sifat-sifat yang berhubungan dengan sifat ma'ani atau keaktifan sifat-sifat 7 di atas. Termasuk ini adalah kalau al-qudrat tadi kita cukup lewat hidung bisa membedakan bau parfum, itu nampak kudrat Allah pada hidung seseorang. Kalau sudah nampak kudrat Allah pada hidung seseorang, ingatan kita otomatis secara spontanitas kepada Allah yang bersifat kudrat. Itu yang disebut kaunuhu qadiran. Keadaannya Allah Ta'ala qadiran, yang maha kuasa. Kalau ilmu nahwu, qadiran itu isim fa'il, bahwa qadirun, qadirani, qadiruna, qadiratun, qadiratani, qadiratun. Kalau qudrat itu isim masdar. Qudrat itu kekuasaan. Qadir, Allah Ta'ala yang kuasa. Kenapa maka Allah Ta'ala yang kuasa? Karena Allah bersifat kudrat. Melihat kudrat lewat penciuman tadi, ingat kepada Allah yang qadir, maha kuasa. Di mana ingatnya kita kepada Allah yang maha kuasa? Perantara kudratnya Allah pada hidung orang yang bisa membedakan bau-bauan. Bapak Ibu, bisakah kita lupa sama Allah? Nah, artinya memudahkan kita ingat Allah. Jangan mengaku aku nggak pernah lupa sama Allah. Jalannya belajar dulu sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Melihat ke atas nggak melupakan Allah, karena yang dilihat adalah ciptaannya Allah. Bukan melihat di atas, Allah Ta'ala di atas. Melihat di bawah, Allah di bawah. Melihat ke kanan, Allah di kanan. Melihat ke kiri, Allah di kiri. Melihat ke depan, Allah di depan. Melihat ke belakang, Allah ke belakang. Bukan seperti itu. Kemana mata memandang, tidak melupakan ingatan orang ini kepada Allah. Karena yang dia lihat, jalan ingatnya kepada Allah. Itulah yang disebut dalam kitab Durrun Nafis, ma ra'aitu syai'an illallah. Tidak ada yang aku lihat melainkan Allah. Maksudnya yang aku lihat mengingatkan aku selalu kepada Allah. Nah, inilah jalan-jalan supaya kita yang hadir ini mudah ingat Allah. Apalagi Pak Ibu, kalian kalau membaca Quran, kalian seperti berdialog dengan Allah. Kalau kita membaca Quran tuh rasa berdialog dengan Allah. Makanya kita membaca Quran menghadap kiblat dalam keadaan berwudu. Jangan kada berbaju bersalawar pendek lagi, jongkok lagi, rabit lagi salawarnya, mau lagi hafalan. Jangan. Kita rasa berdialog dengan Allah. Nah, ini penting, latihan. Napas kita keluar, kita tidak mengatur napas kita keluar. Napas kita masuk, kita tidak bisa mengatur napas kita masuk. Bisa guru teruskan pian atur napas pian. Kalau pian mengaku mulut yang mengatur napas keluar masuk, pian tidak boleh tidur. Kalau tidur meninggal dunia sampean. Kenapa waktu tidur tetap napas kita keluar masuk? Berarti bukan kita yang mengatur. Siapa yang mengatur napas kita keluar masuk? Allah. Allah menghendaki napas kita keluar. Allah menghendaki napas kita masuk. Allah menghendaki napas kita keluar masuk. Pasti napas itu keluar masuk. Ketika kita belajar sifat ma'ani dan ma'nawiyah, memunculkan ingatan kita mudah kepada Allah. Nah, itu caranya.
Kemudian yang kedua, al-iradat, berkehendak. Malam ini kita pengajian, Allah menghendaki kita bisa seperti ini. Syukur kita bisa pengajian malam ini seperti ini. Entahlah setengah bulan ke depan, ulun nggak tahu. Siapa yang menjamin setengah bulan ke depan ulun masih hidup? Siapa yang menjamin pian setengah bulan ke depan masih hidup? Ada yang berani menjamin? Kalian masih muda-muda, kalian menjamin diri kalian bahwa setengah bulan ke depan masih hidup? Enggak ada yang beraninya, Bapak Ibu. Berarti disitulah iradatnya Allah, disitu juga qudratnya Allah. Apabila Allah menghendaki kita hidup setengah bulan ke depan, berarti kita insya Allah bisa ketemu. Mudah-mudahan kita sehat panjang umur semua, amin. Kemudian al-ilmu, ilmu. Kalau iradat tadi kehendak Allah, maka kehendak itu Bapak Ibu tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Muncullah kaunuhu muridan, keadaan Allah yang berkehendak. Kenapa maka Allah Ta'ala dikatakan berkehendak? Karena Allah punya iradat, punya kehendak. Kehendak itu arahnya kepada siapa? Kepada Allah. Lalu dikenalah kalimat kaunuhu muridan, keadaan Allah yang berkehendak. Maka kehendak kita bisa tercapai, kehendak kita pun bisa tidak tercapai. Karena yang menghendaki kehendak kita tercapai atau tidak tercapai itu adalah Allah. Kadang-kadang Bapak Ibu kita bisa nggak merencana. Pian selama hidup ini rencana pian terbukti terus. Pak kaum Guru Sarni kayak Pak selama hidup ini Guru Sarni rencana-rencana tuh selalu tercapai. Ada yang tercapai, ada yang tidak. Disitulah nyata kehendak Allah. Contoh yang mudah-mudah aja Bapak Ibu. Misalnya ibu-ibu, ini ibu-ibu mendekati waktu berbuka puasa, beberapa menit lagi, ya azimu ya azim, anta ilahi la ilaha ghairuk, ighfir li dzambal azim, fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim, ya azim. Sekalinya keluar darah haid. Tuh ibu-ibu yang di balik dinding itu gimana jawaban? Pian kesal kah? Sabar kamu? Apa aja jawaban ibu-ibu? Tuh bapak-bapak yang di balik dinding itu apa jawaban ibu-ibu? Kesal kamu? Sabar kamu? Ridho apa? Apa aja? Ada dijawab ibu-ibu Ayo. Nah, kesal. Kalau kesal dengan darah haid keluar, siapa yang mengatur haid itu keluar? Allah. Berarti kalau kesal, kesalnya sama siapa? Nah, pengaruh ingat dengan Allah bisa kita hilangkan kesal itu, bisa diganti dengan sabar. Ini sudah kehendak Allah. Tergantung kekuatan secepat tidaknya dia ingat kepada Allah. Di situ sangat mempengaruhi suasana pikiran dan hati kita. Ini ilmu, Bapak Ibu. Supaya kita jangan mudah stres dalam hidup ini. Kenapa? Belajarlah ilmu tauhid. Itu penting. Tidak ada stres dalam kehidupan. Asal kita kenal Allah lewat belajar ilmu tauhid. Kadang-kadang rencana ini, rencana itu, rencana ini, rencana itu, yang menentukan Allah bukan kita. Kita bisa merencana. Ada Bapak Ibu orang kawanan Allah hendak berangkat sudah. Jar orang tuh hendak kemana kah dia piknik lah, musim libur kemanaan kah pian?
kita pakai sepeda yuk. Oh, bersepeda kemana? Kumpul sudah semua, rencana matang, soalnya sepedanya hilang. Bisa tuh. Guru Udin, kita malam ini makan ayam, menyembelih ayam tuh, ada ayam kawan tuh, yuk siap. Soalnya tadul maling ngambil. Siap deh makanan untuk disantap. Ikannya besar-besar, ikan nila, ikan patin, baung, macam-macam. Lalu ngambil air ke dapur, soalnya hilang ikan, ambilnya kucing. Siapa yang menghendaki itu? Kadang-kadang ingin minum, soalnya terbalik. Kan bisa terjadi. Antri panjang di SPBU, ingin mengisi pertalite misalnya, sampai ke SPBU habis. Nah, bisa nggak nih yang hadir? Apa kesal? Apakah kita menghendaki itu terjadi? Nah, kalau kita menspontankan ingat ke Allah, kejadian yang terjadi yang kita tidak menghendaki kejadian itu terjadi, akan muncullah ingatan kita kepada Allah, memang sudah kehendak Allah. Sabar. Sekalinya ada orang ngomong nyaman naik, gue mengucapkan sabar itu dasar nyaman mengucapkan sabar, nang sulit itu mempraktekannya. Tapi gimana mempraktekannya kalau ilmunya tidak dituntut? Nah ini penting lawan kita yang hadir. Kalau sudah ilmu seperti ini Bapak Ibu ada di jiwa kita, insya Allah kita hidup ini lebih tenang, lebih bahagia, lebih senang, lebih tentram dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian seterusnya yaitu adalah ilmu di al-hayat. Itu kita akan sambung pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bisa Allah tolongi kita untuk kita pakai atau kita praktekkan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin, ya maulana ya mujib, ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib, taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Rahman, taqdi hajatina ya Rahim, wal muslimina qarib. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.